udah sukses belum anaknya? Kamu punya apa? Kita sebagai orang tua mau melihat sukses itu dari mana? Bagaimana ketika Tuhan menciptakan anak kita memang biasa-biasa? Apa sih yang kita kejar? Halo Papa Mama, jumpa lagi di Bapau bahas problem anak ortu bersama dengan Ibu Charlotte Priyatna. Bu, biasanya itu kalau kesuksesan gitu ya, kita ngeliat orang tuh menilainya tuh dari berapa harta yang dia miliki, jenjang karir yang sudah dicapai, jabatan, pendidikannya setinggi apa, apakah sampai S3 dan sebagainya. Nah, apakah memang nilai kesuksesan itu seperti itu? Dunia melihat bahwa seseorang sukses dari apa yang dipakai dan apa yang dicapai. Jadi ketika manusia itu dilihat dari having, bukan dari being dia sebagai manusia. Sebagaimana Allah menciptakan secara dignity, keberadaan dan keberhargaannya. Nah, dunia melihatnya lain dengan Allah yang melihat. Nah, kita sebagai orang tua mau melihat sukses itu dari mana? Kalau nilai kamu 10, kalau kamu disukai teman-temanmu, kalau kamu juara, kalau kamu populer, semakin banyak orang yang mengenal kamu, maka kamu semakin sukses. Semakin tinggi posisimu, kamu semakin sukses. Ya, jadi dunia punya ukurannya seperti itu. Jadilah ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Iya. Lalu bagaimana ketika Tuhan menciptakan anak kita memang biasa-biasa, biasa saja. Dan orang yang biasa-biasa lebih banyak kan dari orang yang luar biasa. Baik luar biasa hebatnya maupun luar biasa buruknya gitu ya. Jadi ini kan hukum dari kurva ya. Yang kurva tengah itu kan memang lebih besar. Yang biasa-biasa. Lalu kenapa sih semua orang mau menjadi yang luar biasa? Kalau kita diciptakan memang untuk yang biasa. Sampai ada istilahnya, udah sukses belum anaknya ya Bu? Iya. Udah nih, apa nih udah nih? Dan ukuran sukses kan having ya. Oh, kamu udah punya pacar belum? Udah punya rumah belum? Udah menikah belum? Punya suami belum? Punya anak enggak? Gitu ya. Lalu setelah itu punya rumah, punya mobil. Ya, kamu punya apa? Ada checklist-checklistnya ya Bu ya? Apa yang kamu banggakan? Betul. Ya. Nah, kamu tuh membanggakan orang tua dengan kamu dipuji sama orang-orang gitu ya. Kamu tuh baru dipandang kalau kamu pakai ini, kalau kamu bisa mencapai ini. Nah, itu ukuran-ukuran yang dunia berikan kepada kita. Iya, dan orang yang misalnya levelnya misalnya bekerja karyawan saja, terus bertahun-tahun di perusahaan itu, kok kamu masih tetap karyawan sih? Bilangnya saya karyawan biasa. Iya, karyawan biasa. Bahkan level manajer pun belum gitu ya istilahnya. Nah, itu apakah tidak sukses? Apakah belum sukses? Nah, ataukah pedagang bakso yang kadang kita tahu ya viral. Baksonya enak sih memang. Pedagang bakso itu udah 30 tahun loh jualan di situ. Sampai dari bapaknya sekarang anak ya. Kadang ada yang begitu kan. Nah, apakah itu juga tidak sukses gitu loh? Iya, karena kan ukurannya mestinya dari gerobak, pindah gitu ya ke toko kios lah, gitu ya, ke kios, lalu ke toko, kalau bisa masuk ke mall, kalau bisa bikin cabang, dan ada 100 cabang di Indonesia, baru begitu, predikatnya bahkan udah sampai sukses ya, ke Bu, ya? internasional misalnya ya. Dan kita tahu ya, maksudnya seberapa banyak sih produk makanan yang bisa sampai ke sana. Tapi ada juga tukang asinan yang maksudnya dari dulu ya dia di situ. Dan dia buka juga hanya jam segitu. Lalu kemudian dia produksi juga cuma segitu. Ya, terserah. Orang mau beli, orang kalau udah tutup ya tutup. Dia nggak akan nambah lagi. Kalau sudah habis ya dia tutup. Dia gitu. tutup. Nggak ada ambisi untuk lebih gitu Bu berarti? Yes, kurang lebih ambisi. Ya, kalau bagi saya, itulah kebahagiaannya dia. Ketika dia selesai. Kan pernah dengar nggak satu kisah, ya ada supir taksi, ya lalu si supir taksi ini dia ceritanya dapat satu customer yang sangat baik, ya lalu kemudian customer itu kasih dia uang 1 juta, ya yang mestinya 100.000 dibayarlah dia 1 juta.
Dan kemudian dia sedang duduk-duduk, dia istirahat ya, karena udah nganter customer yang seperti ini. Lalu ada orang mendekati, kok kamu enak sih duduk-duduk ini? Ya kamu kerja lagi dong, cari uang lagi. Ya siapa tahu dapat lagi customer yang baik hati. Lalu kemudian dia bilang, kalau udah kerja lagi untuk apa? Singkat kata di dalam percakapan itu, ya kan kalau kamu nanti banyak duit, ya kamu juga kan bisa leha-leha, bisa leyeh-leyeh. Kamu jadi bisa kipas-kipas, ya. Lalu kemudian dia menjawab, itu yang saya lakukan sekarang. Ya, saya sedang leyeh-leyeh, saya sedang kipas-kipas. Jadi ketika kita itu mengejar sesuatu di dalam hidup ya, apa sih yang kita kejar? Yang kita kejar itu kan untuk memuaskan hati kita. Bukan yang kita kejar itu, kita berlari-lari itu kepada tujuan yang Allah kehendaki. Itu di dalam proses pembentukan karakter kita, itu yang Allah mau. Ketika kita mengejar keadilan, kita kejar kekudusan, kita kejar kasih, kerendahan hati, itu yang harusnya kita kejar. Jadi bukan kejar materi, bukan kejar posisi, sampai kita harus lewat jalan belakang, atau kita segala cara ditempuh untuk memperoleh itu, ya. Dan akhirnya ya kita melihat siapa yang dimuliakan sih, ya. Bahkan kita mempermalukan Tuhan kan. Kadang-kadang kita juga bisa lelah ya kalau seperti itu. Iya, dan kita masuk ke dalam kelelahan karena kita melakukannya untuk diri kita. Iya, padahal cara Allah berbeda. Iya, kita melihat Allah itu punya 1001 cara untuk membuat kita berhasil. Ya. Itu kalau kita mengejar satu titik yang tinggi gitu ya Bu. Tapi bagaimana kalau misalnya kita berpuas di titik yang rendah? Artinya bagaimana kita membedakan memang kita berpuas di titik yang rendah atau kita memang malas untuk mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Jadi gitu, kita belum maksimal gitu ya. Iya. Ya itu kan seperti perumpamaan tentang talenta yang punya satu talenta. Nah, satu talenta itu dia kan tidak kerjakan. Karena dia mengatakan Tuhan itu jahat. Ya. Tuhan itu mau menuai di tempat Tuhan tidak menabur. Intinya ketika dia marah, dia mendapat satu dan dia tidak mengerjakan ya yang seharusnya dikerjakan, karena kan memang tugas tanggung jawabnya dia kan. Karena kan dia hamba. Dikasih satu dan itu harus tugas dia loh. Mengerjakan. Tapi dia tidak mengerjakan itu dan Tuhan mengatakan, hai hamba yang malas dan jahat. Jadi sebetulnya di dalam konteks ini yang dilihat adalah motivasi. Jadi kita tidak bisa menjudge orang itu males amat sih. Misalnya si tukang bakso tetap digerobak gitu. Bisa nggak Bu kita bilang, iya males, coba dia usaha, kan dia bisa dapat bisa naik gitu loh Bu. Iya. Nah, jadi sebetulnya mungkin dia tidak berpikir, ya, belum tentu dia malas. Karena memang dia tidak biasa berhutang, ya, jadi dia nggak bisa pinjam, kemudian dia kan bagaimana dia bisa membeli sebuah rokok? Jadi dia kepikir dari mana uangnya itu. Nah, disinilah sebetulnya tugas orang-orang percaya lainnya di dalam komunitas yang bisa memberikan pendampingan kepada si tukang bakso ini. Pak, ini kan ramai sekali. Apa Bapak sekarang punya asisten? Nah, dari pengelolaan manajemennya kan, karena kan mulai dari yang bikin baksonya dia, yang bikin kuahnya dia, yang motong dagingnya dia dan sebagainya, sehingga bagaimana pendelegasian, lalu bagaimana dia bisa melatih orang-orang. Jadi bukan lagi dia yang melakukan. Jadi mungkin tidak terpikir sampai ke sana. Dan dia cukup merasa puas karena dia sudah melakukan, dan bisa membiayai keluarga. Modal saya 100.000, saya bisa dapat 300.000, anak-anak saya makan cukup, anak-anak saya bisa sekolah, ya dia bersyukur. Kalau misalnya memang dia tetap seperti itu, apakah bisa dibilang dia sukses, Bu?
Apa indikator suksesnya ini apa? Karena sukses itu bukan soal apa yang dicapai, apa yang dipakai. Jadi kita bukan mengukur sukses itu dari kuantitas, dari popularitas, dari sesuatu yang dilihat oleh manusia. Sukses itu berhasil ketika disertai oleh Tuhan. Itulah Yusuf. Jadi lebih ke nilai hidup seperti Iya, itu. ketika Yusuf di rumah Potifar, apapun yang dilakukannya berhasil karena Yusuf disertai Tuhan. Jadi waktu Yusuf disertai Tuhan, bagaimana kekuatan yang Yusuf miliki? Kekuatan waktu dia menghadapi Nyonya Potifar. Dia bisa menolak ajakan Nyonya Potifar untuk tidur bersama. Dia bisa punya kekuatan untuk dia lari. Apapun resiko yang dia ambil. Jadi waktu Yusuf berhasil karena dia disertai Tuhan. Karena dia hidup takut akan Tuhan. Dia hidup di hadapan Tuhan. Di antara dia dan Nyonya Potifar, yang dia lihat ada Tuhan di hadapan dia. Makanya kan dia katakan, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini? Ya, padahal dia bisa aja memilih ya, kalau pengen sukses lewat jalan itu. Iya. Iya kan, dengan jalan yang salah tapi. Iya, karena pasti si ibu akan mengiming-imingi kan? Iya, Kan? betul. Ya, si ibu punya segala sesuatu kan? Tetapi, Dibanding dia harus mungkin ya dipecat setelah Iya, kejadian itu. iya. Bahkan ternyata masuk penjara seperti iya, itu. dan dia juga bisa mengatakan bukan saya yang mau, si ibu yang ngajak. Ya, dia bisa menyalahkan juga situasi, dia menyalahkan orang lain. Tapi kembali, waktu Tuhan menyertai dia, disitulah kunci kesuksesan, kunci keberhasilan. Itu berarti indikator suksesnya ya, Bu? Iya. Jadi sekalipun manusia melihatnya kok biasa aja dia, tapi dia berkenan di hati Tuhan. Karena dia mengerjakan talenta yang dia udah punya itu ya, Bu ya? Iya, dia bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dia melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Maunya Tuhan. Waktu dia mengerjakan maunya Tuhan, jadi dia hamba kan, maunya Tuhan. Nah, Tuhan puas. Itulah berhasil. Jadi tuan dia bukan Potifar. Tuan dia bukan Nyonya Potifar. Tapi tuan dia adalah Tuhan. Jadi ketika kita sadar, kita mengerjakan semua talenta, semua apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Mau uang, mau keluarga, mau posisi, jabatan, apapun itu. Kalau kita lakukan, kita sadar bahwa Tuhan mau kita melakukan ini dan kita lakukan itu dengan segenap hati kita. Bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Di situ berhasil, di situ sukses. Jadi ukuran sukses Tuhan itu belum tentu seperti manusia yang sukses karena memiliki segala-galanya. Iya. Begitu. Jadi Betul. tiap orang juga nggak bisa sama ya, Bu? Iya, karena waktu kita pulang ke surga, ketemu dengan Tuhan, itu semua nggak ada yang kita bawa. Kita nggak membawa award, reward, piala, ya, ijazah, ya, lalu apa itu surat-surat semua sertifikat, nggak ada yang kita bawa. Jadi manusia nggak boleh sombong, merasa lebih tinggi dari orang lain gitu ya? Ya, nggak perlu, karena yang kita bawa ke hadapan Tuhan adalah being kita sebagai manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Itulah yang kita bawa sebagai persembahan kita Justru kepada seharusnya Tuhan. adalah bagaimana manusia itu hidup, sebagaimana Tuhan dia berdampak kepada untuk orang lain, Iya. kepada dunia ini yang Iya. bisa dia berikan. Tapi Iya. tetap tergantung dari yang Tergantung Tuhan, dari Tuhan mau. percayakan ya. Iya. Kalau Tuhan mau, katakan misalnya seperti Brother Lawrence, dia itu Dia itu seorang brother di sebuah biara. Tugasnya di dapur. 35 tahun dia ada di dapur. Dia tidak menjadi imam, tidak memimpin ya upacara-upacara. Tapi dia memang di dapur untuk menyediakan makanan. Dan selama 35 tahun dia di dapur, dia bersekutu dengan Tuhan. Dia Iya. memiliki kepuasan tersendiri. Iya. Gitu.
ketika bukunya ditulis In the Presence of God, kalau nggak salah, itu pun bukan tulisan dia. Jadi apa yang dia katakan, ada orang lain mencatatkan. Dan waktu itu dibuat buku itu memberkati banyak orang. Jadi walaupun pekerjaannya yang memasak di biara, tapi menjadi berkat pekerjaannya untuk banyak cuman orang. kupas bawang, kita menilainya. Iya. Ya, kamu cuman jadi pembantu, begitu kan? Kamu cuman orang di belakang layar. Ternyata di mata Tuhan bukan cuman. Intinya karena Tuhan emang mau dia di situ ya, Bu. Dan Tuhan tuh melihat hati. Iya. Jadi manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Hati yang seperti apa yang dipersembahkan. Iya, kepada karena itu Tuhan. orang merasa terberkati jadi menulis tentang dia. Seperti Iya, itu ya. Iya, Begitu. iya, yang artinya berkat itu Tuhan pakai ya. Ketika Iya, dia jadi berkat, jadi lalu Tuhan yang memakai. Hidupnya bernilai seperti itu. Iya, dan Tuhan yang bisa memberikan nilai itu. Dan yang memakai hidup daripada orang itu. Jadi seharusnya orang tua mengajari anak-anak tentang hal ini ya. Iya. Itu. Papa Mama, terima kasih sudah setia menonton Bapau. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tetap ikuti episode Bapau selanjutnya di berkathidup.net.